Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah tiba di bulan Juli di minggu yang ketiga dan itu betul-betul sangat luar biasa bagi kehidupan kita yang sekarang ini terus bergumul dengan pandemi. Saudara, mari kita menyiapkan hati kita di dalam memasuki ibadah ini. Kita berteduh sejenak di hadapan Tuhan dan mari kita juga mengikutinya dengan hati yang terus terarah kepada Dia. Ibadah perayaan iman raya kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, dengarkanlah panggilan kita untuk beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Kesetiaan Tuhan juga tidak terkondisi oleh siapa kita dan siapa saudara. Mari kita hampiri Dia, datanglah ke bait-Nya dengan rasa syukur. Kita pujikan pujian ini. Sebab Dia baik, bahwa
lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan, meminta pengasihan Tuhan juga, dan meminta pertolongan Tuhan di dalam sepanjang ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sesungguhnya kami boleh melihat hari-hari di belakang kami. Ada banyak kegentaran ketika baru memasuki tahun, tetapi menginjak di bulan ke-6 kami mendengar bahwa begitu banyak goncangan kembali terjadi bagi Indonesia ya Tuhan. Kami merasakan ada banyak tekanan-tekanan akibat pandemi ini, karena sesungguhnya korban mulai dan terus berjatuhan dan itu bertambah banyak dan semakin amat banyak. Kami mendengar bahwa tiap-tiap harinya tidak kurang dari ribuan orang itu kemudian terkena dan terpapar daripada COVID ya Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau kami semua tetap dipelihara di tengah-tengah ancaman-ancaman seperti itu. Kami boleh berada di rumah kami masing-masing, dan bahkan jikalau ada di antara kami yang sekarang ini terpapar, baik itu yang ada di rumah sakit, baik itu yang isolasi mandiri di rumah, kami tetap dipelihara oleh Tuhan, kami tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah minggu ini kami mampu melihat ketika kami berada dekat dengan Tuhan, kami merasa aman, kami merasa damai, karena sesungguhnya firman-Mu juga mengungkapkan banyak hal. Di tengah-tengah kesulitan, kami tidak boleh menyerah. Di tengah-tengah himpitan berbagai macam bahaya yang terjadi di sekeliling kami tidak kemudian runtuh iman kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan biarlah pagi ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami mau menyerahkan ibadah ini ya Tuhan. Dan kami juga mengingat bahwa ketika kami menghampiri-Mu, kami betul-betul melihat diri kami yang sesungguhnya. Ada banyak dosa, ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan yang bisa saja menghalangi kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena sepanjang hidup kami yang penuh dengan kekhawatiran akan ada banyak bahaya, bisa saja kami kemudian mendurhakai hati Tuhan. Kami tidak lagi menjadi anak yang taat, kami bahkan mengabaikan suara-suara nurani kami yang Engkau semakin tajamkan itu, yang Roh-Mu juga berbicara banyak di dalam diri kami, mengingatkan kami tidak putus-putusnya, tetapi kami mengabaikannya ya Tuhan. Kami tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah orang lain sakit, kami menjadi sangat egois. Kami tidak kemudian mempedulikan orang-orang di sekeliling dan bahkan keluarga kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, jikalau kami melihat tayangan-tayangan di media sosial, kami berkomentar apapun juga, karena keberdosaan kami tidak mampu untuk menahan emosi, kami menyakiti, atau bahkan kami tidak menjadi berkat dan bahkan jadi batu sandungan bagi yang lain. Ampuni kami ya Tuhan.
Dan biarlah Tuhan yang juga menolong untuk kami mampu melihat tiap-tiap minggu tersedia anugerah bagi kami untuk boleh datang memohonkan ampun. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh menolong kami untuk melihat juga pengampunan-Mu itu nyata, pengampunan-Mu itu memampukan kami untuk memasuki ibadah ini lebih jauh lagi ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini dan pengakuan dosa ini hanya demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dan berita anugerah bagi kita di minggu ini. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Saudara, kalaupun saudara berhasil untuk hidup taat dan mentaati semua perintah-perintah, itu semua karena anugerah. Mari muliakan Dia yang sudah menolong kita semua. Muliakan bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Saudara yang betul-betul melihat ada campur tangan Tuhan di dalam tiap karya, sesungguhnya saudara juga dipanggil untuk bersama-sama dengan orang-orang di segala tempat dan sepanjang abad. Mari kita perbarui iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita betul-betul mendambakan bahwa hidup saudara dan saya merasa aman kalau dekat dengan Tuhan. Dan bahkan hidup yang dekat dengan Tuhan, kalau kita mengingat firman Tuhan 2 minggu yang sudah diwartakan, kita dimampukan untuk menjaga kekudusan kita. Nah, nantinya Penginjil Wilson nanti akan berbicara banyak tentang hal ini. Mari kita pujikan, kita siapkan hati kita. Ku menyembah-Mu, ku rindu untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Pujian ini sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, indah, liriknya simak, resapi, dan kita melihat ada berkat di sana. Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur di tengah segala tekanan hidup yang kami alami, kami tetap bisa diberikan waktu untuk kembali melihat ada Allah yang hidup bersama dengan kami. Puji-pujian yang menguatkan hati kami, mengingatkan kami tentang kehadiran-Mu Tuhan, Allah yang kudus, yang menjadi pusat penyembahan kami. Dan hari ini, saat ini, kami akan sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tuhan tolong kami, dalam letihnya jiwa kami, berikan kami kesegaran untuk meresponi firman Tuhan. Dalam segala penatnya hidup kami, berikan kami semangat untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Agar nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar firman Tuhan diberitakan dan membangunkan jiwa setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Sampai nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi ini. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama buka bagian firman Tuhan dari dua bagian. Yang pertama dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan bagian yang kedua dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, suatu ketika ada seorang anak, pada waktu hari Imlek, dia mendapatkan uang yang sangat banyak yang diterima dari keluarganya, dari kakek neneknya. Ketika mereka tiba di rumah, dia dan bersama orang tuanya, saudara, anak ini segera mencari Alkitab. Dia langsung bertanya kepada mamanya, "Mama, di mana Alkitab?" Saudara, mamanya tentu bingung, karena hari itu sudah malam, mereka sudah lelah. Mamanya berpikir, wah anaknya rajin sekali. Pulang Imlek, pergi ke tempat keluarga, begitu ya, langsung kemudian mau baca Alkitab. Wah, mamanya senang sekali, saudara. Lalu kemudian mamanya segera ambil Alkitab dan kemudian memberikan kepada anak ini. Saudara, anak ini kemudian langsung buka Alkitab itu, dia langsung buka semua amplop yang berisi uang, saudara ya, hasil dari pemberian keluarga yang dia terima. Lalu kemudian dia buru-buru masukin semua uang itu di berbagai lembaran dari Alkitab. Saudara, si mamanya bingung, saudara. Ngapain kamu bikin seperti itu, kata mamanya. Lalu kemudian saudara, anak ini dengan enteng sekali berkata begini, "Mama, Alkitab ini tempat yang paling aman." Saudara, tentu mamanya bingung, karena mamanya nggak pernah ngajarin dan nggak pernah mencontohkan. Sehingga dia bingung dan bertanya, maksudnya apa tempat yang paling aman? Lalu anak ini kemudian berkata, saudara, "Mama, tahu nggak, orang yang suka baca Alkitab pasti tidak akan mencuri. Maka kalau dia buka Alkitab dan lihat uangku di dalam Alkitab, dia pasti nggak akan ambil itu. Dan orang yang suka mencuri pasti nggak akan baca Alkitab. Maka Alkitab ini akan terdiam di situ dan uangku akan aman, Mama, dari orang yang suka mencuri." Saudara, ketika saya baca kisah itu, sebuah kisah yang sangat sederhana, pemikiran seorang anak kecil yang sangat sederhana tentang relasi antara firman dan kekudusan. Orang yang suka firman, maka dia akan bertahan untuk gak melakukan dosa. Tapi orang yang suka dosa, maka dia gak akan suka untuk baca firman. Sebuah relasi yang begitu nyata yang diungkapkan oleh anak kecil ini. Tapi tentu kita tahu, saudara, bahwa hidup ini lebih kompleks daripada yang anak kecil ini bayangkan. Mengapa demikian? Karena ada orang yang dapat terlihat sangat rajin baca Alkitab, tapi ternyata hidupnya tidak mencerminkan kekudusan Allah.
Ada orang yang terlihat sangat rajin buka Alkitab, ikut PA, saudara-saudara, rajin saat teduh, terlihat seperti itu, tapi ternyata nggak ada perubahan karakter yang terjadi. Kata-kata tetap kasar, pikiran tetap kotor, bisnis tetap curang, relasi dengan keluarga juga tetap tidak baik, dan segala macamnya. So, ketika kita bertemu dengan realita yang kompleks, itu bukan berarti Alkitabnya yang salah atau tidak berkuasa. So, Alkitab tetaplah firman Allah di dalam hidup kita yang berkuasa untuk menolong kita mengenal Allah dan mengerti apa yang Allah mau. Dan prinsip kebenaran ini tidak bisa diubah sekalipun ada orang yang baca Alkitab tetapi tetap tidak mengenal, tetap tidak mencerminkan keberadaan Allah dalam hidupnya. Saya berikan gambaran seperti ini. Saudara, ketika kita dari Denpasar mau ke Nusa Dua, kita bisa memilih untuk menggunakan jalan tol yang mengarahkan kita ke Nusa Dua. Di saat kita ada di jalan tol itu, kita juga bisa memilih untuk berhenti, foto-foto misalnya, atau mau tidur sebentar di tengah jalan itu, atau kita mau berjalan pelan sekali, saudara, atau bahkan seandainya mobil kita mogok di jalan tol tersebut. So, saudara, apapun yang terjadi di tengah jalan tol itu tidak akan pernah mengubah identitas jalan tol itu sebagai penghubung antara Denpasar dengan Nusa Dua. So, demikian juga dengan Alkitab. Seperti itu juga dengan Alkitab, firman Allah. Sekalipun ada begitu banyak orang yang mengalami pengalaman yang berbeda ketika mereka membaca Alkitab, tetap, saudara, identitas Alkitab sebagai firman Tuhan yang berkuasa, yang membukakan kepada manusia identitas dan isi hati Allah tidak akan pernah berubah. Dan klaim kebenaran tentang Alkitab ini adalah klaim yang Allah sendiri nyatakan, saudara. Ini bukan sebuah pengajaran teori manusia. Allah yang memakai Rasul Paulus, Allah yang berwahyu, memberikan inspirasi kepada Rasul Paulus untuk kemudian menuliskan kebenaran ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 yang tadi kita baca. Yang bahwa Alkitab ini menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara, di situ kita bisa melihat bagaimana Alkitab Allah pakai cukup menjadi kesaksian yang cukup bagi seseorang untuk mengerti rencana Allah yang besar bagi dunia yang berdosa ini. Alkitab menjadi kesaksian yang cukup untuk membuktikan bahwa Allah yang penuh kasih itu mau mengampuni manusia yang berdosa. Alkitab juga menjadi sebuah kesaksian yang cukup untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah bisa mengenal Allah. Itulah sebabnya, saudara-saudara, semua metode penginjilan apapun akan selalu mengembalikan orang yang mendengar metode itu untuk membaca Alkitab secara langsung. Kenapa? Karena hanya di dalam Alkitab kita akan menemukan kebenaran tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan yang Allah siapkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab adalah kesaksian yang cukup untuk menolong orang berdosa untuk bisa mengenal Allah. Namun demikian, saudara, Alkitab bukan hanya membawa kita bisa mengenal keselamatan di dalam Yesus, tapi Alkitab juga Allah rancangkan untuk kita bisa belajar hidup kudus setelah kita menerima keselamatan. Saudara, Allah tidak merancang kita untuk sekedar survive, sekedar bertahan hidup ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah, tidak. Tapi Allah merancangkan agar ketika kita diselamatkan, kita bisa menjalani hidup yang jauh lebih bermakna daripada sekedar bertahan hidup. Dan untuk itulah Allah kemudian menginspirasikan isi hatinya, kebenarannya kepada begitu banyak penulis Alkitab, sehingga kita bisa memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru yang membukakan kepada kita bagaimana cara hidup kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Seperti halnya sudah dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 yang baru saja kita baca. Sekalipun sang penulis Mazmur di atas belum mengenal Kristus, dia belum melihat kepenuhan kasih Allah di kayu salib yang dinyatakan oleh Kristus, tetapi sebagai anggota daripada umat Allah yang kudus, yaitu bangsa Israel, maka sang pemazmur juga mengalami perjuangan untuk menjaga kekudusan hidup. Terlebih lagi, saudara, orang Israel pada waktu itu memiliki sebuah konsep, kalau kamu hidup kudus, kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu tidak hidup kudus, kamu akan mengalami kutuk dan penghukuman dari Allah. Saudara, maka ada sebuah konsep yang menyetir gaya hidup mereka. Sehingga akhirnya kekudusan yang mereka kerjakan adalah kekudusan karena ketakutan untuk tidak dihukum. Atau kekudusan karena takut Allah yang kudus itu nanti akan kemudian menjatuhkan hukuman atas mereka.
Tetapi bagi kita para murid Kristus, perjuangan untuk hidup kudus adalah bukti dari pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita berjuang menjaga kekudusan hidup bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Tidak. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita belajar untuk menjaga kekudusan hidup. Sehingga setiap murid Kristus yang sejati, saudara-saudara, pasti akan berjuang. Sekali lagi, setiap murid Kristus yang sejati pasti akan berjuang untuk mengusahakan hidup yang kudus selama ada di dalam dunia ini. Dalam bagian Mazmur 119 ayat 97 juga penulis Mazmur menggunakan gambaran orang muda. Bukan semata-mata mengarah kepada generasi muda saja, tapi gambaran ini adalah ilustrasi untuk menjelaskan tentang orang atau sekelompok orang yang kurang hikmat dan kurang pengalaman. Orang muda yang kurang hikmat dan kurang pengalaman, yang cenderung memilih kesenangan dan kepuasan sementara tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang di tengah segala dorongan, pilihan, hawa nafsu yang ada di hadapan mereka. Saudara, kalau kita melihat situasi yang seperti itu, bukankah kita bisa berkata bahwa orang muda ini mewakili setiap manusia dari segala golongan usia? Sekalipun usia kita terus bertambah, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, bukankah kita terus bergumul menjaga kekudusan hidup seperti layaknya anak muda ini? Maka anak muda ini adalah gambaran dari setiap kita yang kurang hikmat, kurang pengalaman, tergoda untuk memilih kesenangan sementara. Tapi menariknya adalah pemazmur menggunakan sebuah kata yang sangat aktif yang menggambarkan kerinduan anak muda itu. Dikatakan dalam bagian tersebut ada kata mempertahankan dan menjaga hidup yang kudus. Saudara, artinya ada sebuah kesadaran bahwa kekudusan itu berharga dan penting. Sehingga sudah sewajarnya seperti anak muda itu, demikian juga kita berusaha untuk mempertahankan dan menjaganya. Sama seperti ketika kita menjaga seorang atau sesuatu yang penting dan berharga buat kita. Saudara, maka penggunaan kata ini yang aktif mempertahankan dan menjaga menunjukkan bahwa kekudusan bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Itu bukan sesuatu seperti sesuatu yang muncul dengan otomatis. Waktu kita jadi orang Kristen, diselamatkan oleh Yesus, maka hidup kita otomatis akan berubah menjadi kudus. Tidak seperti itu. Tetapi kekudusan itu akan menjadi sesuatu yang lahir dari hati yang sengaja memilih untuk mempertahankan dan menjaganya. Soal inilah yang penting untuk kita sama-sama pikirkan. Betul Allah sudah mengubah status kita dari seorang pendosa menjadi seorang yang kudus di hadapan Allah. Itu betul, itu faktual, itu sudah terjadi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara, maka kita harus memilih secara intentional, secara sengaja untuk mempertahankan hidup kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Maka mari kita sama-sama pikirkan, apakah hidup yang kudus adalah hal yang penting buat kita? Apakah hidup yang kudus adalah hal yang berharga untuk kemudian kita berjuang secara intentional, secara sengaja kita mau menjaga, kita mau mempertahankan? Karena semakin kita melihat bahwa hidup yang kudus itu penting dan berharga, maka kita akan semakin berjuang untuk sengaja menjaga dan mempertahankannya. Dan sebaliknya, semakin kita tidak menghargai betapa berartinya hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan semakin berani untuk berbuat dosa. Kesiapan kita untuk menolak semua yang menyenangkan nafsu dan kedagingan kita, untuk tidak memberhalakan uang dan pujian manusia, dimulai dari hati yang menyadari bahwa hidup kudus itu berharga. Ketika hati kita menilai bahwa hidup kudus itu tidak penting, tidak berharga, maka Tuhan tidak lagi menjadi yang terutama. Dan sebaliknya, waktu kita melihat hidup kudus itu penting dan berharga, semua yang lain menjadi sampah di mata kita. Maka mari sama-sama kita memikirkan, apakah kita melihat hidup kudus itu berharga dan penting? Dan apakah kita mau memilih secara sengaja untuk mempertahankan dan menjaganya? Pemazmur berkata, satu-satunya cara untuk mempertahankan dan menjaganya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Saudara, perhatikan bahwa pemazmur sekali lagi belum mengenal kesempurnaan kasih Allah. Dia belum melihat pengorbanan Kristus di kayu salib.
tapi dia sudah betul-betul setia. Dia siap, dia rela untuk menjadikan firman Allah sebagai pusat, sebagai standar yang dia pakai untuk menjaga kekudusan hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita yang adalah orang berdosa, kita yang adalah sampah, kita yang tidak layak ini, tapi Tuhan sudah mengampuni kita dan mencintai kita dalam segala kehancuran kita. Maka ketika Yesus mati di kayu salib demi menggantikan kita menerima hukuman dosa, apakah kita menyadari itu adalah hal yang berharga? Dan karena itu kita belajar untuk menjaga kekudusan hidup, karena kita menghormati dan mengasihi Kristus yang mati buat kita. Saudara, kalau pemazmur menjadikan firman Tuhan sebagai standar dan ukurannya, maka bukankah demikian juga yang terjadi harusnya dalam kehidupan kita? Kita menjadikan firman Tuhan juga menjadi standar dan ukuran untuk semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan dan kita katakan. Sekaligus juga menjadi standar dari apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita lakukan, dan yang tidak kita katakan. Maka artinya nggak ada satu aspek pun dalam hidup kita di mana firman Allah tidak mengontrol, tidak menguasai, tidak mengintervensi hidup kita. Sekalipun memang moralitas dan etika umum dapat menolong kita untuk berelasi, tapi tidak boleh menggantikan peran dan posisi daripada kebenaran yang Allah ajarkan dalam Alkitab. Maka ketika pemazmur berkata menjaganya sesuai dengan firman-Mu, artinya ada dialog, saudara. Dialog yang terus-menerus terjadi antara saya, antara kita dengan firman Allah. Kita bukan sekedar membaca, kita bukan sekedar melakukan rutinitas saat teduh, kita bukan sekedar ikut PA, tapi kita betul-betul berdialog. Ada relasi yang seperti itu antara saya, antara kita dengan firman Allah. Firman Allah bukan sekedar menjadi sebuah standar yang tinggi, seolah-olah dia ada jauh di sana dan kita nggak sanggup untuk lakukan. Bukan. Tapi firman Allah menjadi sesuatu yang kita jalani, yang kita nikmati. Seorang penulis buku bernama Eugene Peterson berkata begini, firman Allah itu seperti sebuah makanan yang engkau makan, engkau nikmati, engkau resapi, sehingga setiap kebenaran dalam firman itu menguatkan otot-otot imanmu, memberikan kesehatan dan kekuatan pada kekudusan hidupmu. Saudara, firman Allah bukan menjadi sesuatu yang rutinitas secara keagamaan kita jalankan, tidak. Tapi betul-betul kita jalani, kita nikmati, kita hidupi, kita berdialog dengan firman. Dan ketika kita berdialog dengan firman, Yesus berkata, saudara, bahwa Roh Kudus akan berbicara, mengingatkan, dan menjaga kita untuk tetap setia kepada firman itu. Maka firman Allah itu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi dia akan terus bekerja, bukan karena kita yang aktif mengingat, bukan. Tetapi karena Roh Kudus yang terus mengerjakan kuasa firman itu, perkataan Allah itu di dalam kehidupan kita. Suatu ketika, saudara, seorang kakek yang sangat rajin baca Alkitab, setiap pagi dia baca Alkitab. Satu hari, saudara, cucunya datang ke rumahnya menginap, dan cucunya kemudian melihat rutinitas daripada kakek itu. Sang cucu kemudian bertanya, kakek, kenapa sih kakek rajin baca Alkitab? Apakah kakek masih mengingat semua yang difirmankan, yang kakek baca? Lalu kemudian kakek itu berkata, tentu tidak. Kakek nggak bisa ingat semuanya. Lalu cucunya berkata, kalau gitu kenapa kakek masih baca Alkitab? Lalu kemudian sang kakek berkata, kakek akan jawab, tapi sebelumnya kamu ambil dulu itu keranjang sampah yang ada di belakang, dan kemudian kamu isi ember yang ini, dia berikan ember, dengan air di sungai itu, tapi hanya boleh menggunakan keranjang sampah itu. Kalau kamu bisa isi ember ini menggunakan keranjang sampah, maka kakek akan belikan mainan atau makanan yang kamu paling suka. Lalu kemudian anak ini dengan semangat, ngambil keranjang sampah, dan kemudian segera pergi ke sungai. Dia kemudian ambil air dari sungai dengan keranjang itu berkali-kali. Sampai kemudian, akhirnya anak itu menyerah. Karena berapa banyak pun air yang dia tampung di keranjang sampah itu nggak akan pernah bisa cukup untuk memenuhi ember itu, saudara. Maka kemudian anak itu datang kepada kakek itu dan berkata, kakek, aku nggak sanggup lagi, nggak bisa lagi. Bagaimana mungkin mengisinya? Kemudian kakek itu berkata, nak, seperti itulah kakek baca Alkitab. Kakek baca Alkitab bukan untuk mengisi otak kakek yang seperti keranjang itu. Berkali-kali kakek baca, berkali-kali kakek pasti akan lupa. Tapi kamu lihat keranjang yang kamu bawa itu. Bukankah waktu kamu bawa,
keranjang itu penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, penuh dengan noda hitam di situ. Tapi sekarang lihat keranjang itu. Ketika anak itu melihat keranjang itu, saudara, keranjang yang berkali-kali dicelupkan ke dalam sungai untuk mengambil air, keranjang itu menjadi bersih. Kakek itu berkata, seperti itulah hidup kakek. Kakek baca Alkitab supaya firman Tuhan membersihkan hidup kakek yang seperti keranjang sampah itu. Saudara, ketika saya baca kisah itu, sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Firman Allah akan menguduskan, membersihkan hidupmu. Bukan karena kemampuanmu mengingat, menghafal, bukan. Tapi karena ada kuasa di dalam firman itu yang Roh Kudus kerjakan, Roh Kudus nyatakan. Sehingga setiap kali kita baca Alkitab, baca firman Allah, kita berelasi, kita berdialog, kita menjadikan itu sebagai standar buat kita. Tiap kali firman itu pasti akan memberikan dampak yang mengubahkan buat kita. Yang kedua, saudara, kekudusan yang Allah kehendaki bukan hanya tentang berhenti berbuat jahat. Allah tidak menyelamatkan kita hanya untuk berhenti berbuat dosa dan kemudian berdiam diri sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tetapi Allah menyelamatkan kita juga untuk menggenapkan rencana mulianya di dalam dunia ini. Saudara, maka bagaimana kita tahu rencana Allah yang mulia itu apa? Dan bagaimana kita bisa mengerjakan rencana itu seperti apa yang Allah mau? Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, Alkitab, buku, tulisan yang diilhamkan Allah itu sanggup untuk mengajar kita. Allah memakai penulis Alkitab yang berbeda zaman, berbeda budaya dari kita saat ini. Di dalam kuasanya, Allah memakai para penulis itu untuk mengajarkan kebenaran, kebaikan kepada kita. Untuk menyatakan dosa, menyatakan kesalahan. Dan juga untuk memperlengkapi kita dalam melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Sekalipun kita berbeda zaman, berbeda budaya dari para penulis Alkitab, tetapi saudara, kuasa firman Allah berlaku secara universal di setiap masa dan setiap budaya. Dan Allah merancangkan itu agar setiap orang yang baca Alkitab dapat bertumbuh dalam kekudusan yang sejati, yaitu kekudusan yang dihasilkan oleh firman, dan berhenti dari dosa lalu mulai berbuat baik bagi kemuliaan Allah. So itu sebabnya saudara, ada begitu banyak pengajaran yang Rasul Paulus ajarkan tentang bagaimana kita harus bersikap. Dalam keluarga misalnya, Rasul Paulus pernah menasihati kepada para suami untuk kemudian mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja. Kepada para istri, Rasul Paulus pernah mengajarkan untuk kemudian menghormati suami, untuk tunduk kepada suami. Seperti gereja tunduk kepada Tuhan. Di dalam berbagai hal yang lain, dalam aspek kehidupan yang lain, saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk kemudian bersikap jujur, untuk mengatakan yang benar, untuk kemudian menghormati kekudusan Allah dan berbagai hal yang lainnya. Saudara, maka Alkitab bukan saja diberikan untuk kita berhenti melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi Alkitab juga diberikan kepada kita untuk kita mulai berbuat baik. Dan disinilah pertanyaannya, saudara, pada waktu kita berelasi dengan Alkitab, dan Alkitab kemudian mengajarkan perbuatan baik untuk kita kerjakan, pertanyaannya adalah, seberapa hatimu terbuka untuk melakukan perbuatan baik itu? Ketika Alkitab mengajar engkau untuk memberi di tengah segala kekuranganmu, seberapa hatimu terbuka untuk itu? Ketika Alkitab mengajar dirimu untuk mengampuni orang yang berdosa, bersalah, yang menyakiti hatimu, seberapa hatimu terbuka untuk itu? Ketika Alkitab mengajar kita untuk bersyukur di tengah segala kekhawatiran, kekurangan, tekanan hidup, seberapa hati kita terbuka untuk itu? Saudara, karena kekudusan bukan hanya bicara soal stop berbuat dosa, tapi kekudusan juga berbicara soal mulailah lakukan apa yang baik, yang benar, yang manis didengar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, seberapa hati kita terbuka untuk apa yang Alkitab ajarkan? Suatu ketika, saudara, ada seorang sosiolog, antropolog, saudara, yang belajar tentang kehidupan manusia. Dia pergi ke sebuah desa di Amerika Latin. Desa itu terkenal karena orang-orang di sana adalah suku kanibal. Orang-orang yang begitu kejam dan memakan manusia, orang-orang kanibal. Tapi pada waktu sosiolog antropolog itu ke sana, saudara, dia menemukan terjadi perubahan yang signifikan di desa itu. Dan salah satu yang sangat signifikan adalah dia melihat kepala sukunya setiap pagi membaca Alkitab. Saudara, sosiolog ini, orang terpelajar ini adalah ateis, tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui keberadaan Tuhan.
Maka pada waktu dia melihat kepala suku itu sedang membaca Alkitab, saudara-saudara, maka dia langsung berkata, untuk apa kamu baca buku itu? Buku itu tidak masuk di akal. Buku itu nggak ada gunanya buat kebudayaan manusia. Buku itu hanya mengontrol hidupmu untuk melakukan apa yang tidak seharusnya kamu lakukan. Lalu kemudian kepala suku ini mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh sosiolog ini yang menghina Alkitab. Setelah selesai, kepala suku ini berkata, "Hei, kamu orang pintar, orang terpelajar yang datang ke sini untuk belajar sesuatu. Tahukah kamu, kalau bukan karena buku ini, kamu sudah ada di kuali sekarang." Saudara, sebuah kisah nyata yang membawa kita melihat di tengah komunitas yang paling kejam sekalipun, paling buruk yang sepertinya nggak ada pengharapan, firman Allah berkuasa untuk mengubah hidup mereka. Bukan saja berhenti untuk melakukan tindakan dosa, tapi mulai berbuat baik, mulai mengasihi, mulai memuliakan Tuhan, mulai melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan untuk itulah Alkitab ada. Pertanyaannya sekarang, terbukakah hatimu untuk melihat kekudusan itu berharga? Terbukakah hatimu untuk berdialog dengan Alkitab? Terbukakah hatimu untuk menerima apa yang Alkitab ajarkan kepadamu? Mari sama-sama kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau yang paling mengenal hidup kami saat ini. Engkau tahu Tuhan betapa sulitnya kami untuk menjaga kekudusan di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit ini. Tidak sedikit mungkin dari kami yang merasa apa yang difirmankan, diberitakan pagi ini menggelisahkan hati. Karena kami mungkin melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami tahu di saat Tuhan sedang menggelisahkan kami dengan kebenaran Tuhan, itu artinya Tuhan masih sayang sama kami. Tolong kami untuk melihat Tuhan masih mengasihi kami dan Tuhan masih menarik kami, membawa kami kembali ke jalan yang Tuhan mau untuk kami jalani. Hidup sebagai murid Kristus. Maka Tuhan, hari ini kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, tolong kami agar kami bukan sekedar mengerti dan mendengar firman hari ini, tapi kami juga belajar melakukan, kembali berelasi, kembali berdialog, kembali menikmati firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai pusat standar hidup kami, di mana Roh Kudus memakai firman itu untuk mengubah hidup kami. Dan kami sungguh berdoa mohon Tuhan, tolong kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa kami saat ini. Di tengah situasi yang mencekam, di tengah berbagai hal yang membuat kami sulit untuk bergerak, berbisnis, melakukan segala sesuatu. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Tolong ya Tuhan, agar kami bisa dengan tenang melewati semua ini. Berikan kedamaian, berikan ketenangan, berikan hati yang penuh dengan pengharapan karena tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan untuk orang-orang yang berbisnis di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan, tolong mereka. Dengan segala hutang piutang yang mereka harus lunasi, Tuhan, tolong mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang baru memulai lagi masa pembelajaran, masa sekolah. Tuhan juga sertai mereka. Setahun lamanya mereka sudah bersekolah dengan cara online dan sekarang mereka harus memulai lagi. Tuhan, tolong berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan hati yang terus mau semangat belajar. Berkati juga para orang tua yang mendidik anak-anak di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Kami meminta belas kasihan Tuhan agar orang tua menjadi penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih dari Tuhan. Sehingga tetap bisa menyatakan identitas Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Yang mungkin membuat orang tua gampang sekali emosi Tuhan pada waktu bersama dengan anak-anak mengikuti sekolah online. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kesepian, kesendirian, karena sulit untuk bertemu keluarga yang dikasihi, terutama untuk para usiawan Tuhan. Kami mohon Tuhan kuatkan hati mereka, sekalipun harus berjumpa lewat layar handphone bersama dengan cucu yang terkasih, anak yang terkasih. Tuhan, tolong mereka untuk tetap sabar, sampai ketika semua situasi ini sudah selesai, kami bisa berjumpa lagi dengan sukacita karena kami tahu Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan, inilah doa kami.
Kami percaya Tuhan mendengar seruan kami, bahkan pergumulan yang mungkin tidak terucapkan. Kami percaya Tuhan Engkau tahu itu dalam hati, dalam kehidupan setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar syafaat kami. Dan hari ini kami sama-sama juga mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Firman yang luar biasa yang betul-betul menolong Bapak Ibu Saudara untuk memasuki terus jalan panggilan kekudusan ini. Dan sebagaimana orang-orang kudus lainnya, saudara juga dipanggil untuk bersyukur, memberi bagi Tuhan, dan tentunya Bapak Ibu Saudara boleh memberinya, atau bahkan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk membawa sendiri ke rumah Tuhan, silakan melalui transfer, melalui tayangan QRIS yang nanti boleh di-scan, Bapak Ibu Saudara juga boleh melakukannya. Kita siapkan hati kita menaikkan sebuah pujian yang menceritakan komitmen saudara dan saya untuk terus hidup memuliakan Tuhan. Hidup bagimu, serahkan diriku. Bagimu yang disalibkan.
jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita, biarlah Tuhan yang boleh menguduskan menyucikannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan, kami melihat diri kami yang sudah Engkau beri status kudus. Maka sesungguhnya kami harus menjaga kekudusan itu. Dan sepanjang kami mengikut Tuhan, ada yang masih sebentar, tetapi ada banyak di antara kami yang sudah puluhan tahun. Dan kami mampu melihat kalau kami sampai bertahan demikian rupa puluhan tahun mengikut Tuhan, itu semua bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tetapi itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur juga di tengah-tengah kekudusan hidup kami, dan kami terus waspada. Kami juga dipenuhi ucapan syukur karena berkat yang tak pernah kemudian berkesudahan kami nikmati. Kami mau belajar terus untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan ini ya Tuhan. Setiap kami yang sudah memberi, biarlah Engkau yang berkati. Setiap pemberian, biarlah Engkau yang kuduskan, sucikan. Itu boleh menjadi pekerjaan namamu di tempat ini semakin heran. Dan bahkan bagi mereka yang Engkau sudah tunjuk untuk mengelolanya, beri hikmat supaya dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah. Kita akan menaikkan pujian doksologi, nanti pengutusan berkat oleh hambanya, dan nanti akan disambung dengan haleluya. Amin. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jalanlah hidupmu sebagai orang-orang yang kudus, yang terus mempertahankan kekudusan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih karunia dan anugerah yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, peneguhan, dan kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati setiap kita.